Jadi sobat era sekalian, kalau kita melihat misalnya survei dari Poltreking ya, dengan tentu dengan tingkat kepercayaan yang tidak 100% ya, cuma 95% dan margin of error kira-kira 3%-an, maka kita tahu dari sana bahwa basis-basis Prabowo sebelumnya dalam Pilpres 2014-2019 itu justru sudah digerogoti oleh Anies Baswedan. Anies yang unggul di basis itu sekarang berhadapan dengan Ganjar Pranowo yang unggul di basis Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi sekali lagi itu adalah hasil dari Poltreking yang banyak hal bisa berbeda dengan survei-survei lainnya ya. Prabowo ketar-ketir pendukungnya kini migrasi dukung Anies sampai buat elektabilitas melejit di 3 provinsi. Memang judulnya saja ketar-ketir ya, tetapi kita tidak tahu apakah betul ketar-ketir betul atau tidak Prabowo Subianto. Karena kalau kita lihat, saya pernah berbincang dengan Prabowo Subianto misalnya, yang tetap yakin tentunya. Tidak ada tokoh politik yang tidak merasa yakin ya. Karena itu keyakinan tersebut memang perlu dibuktikan, tetapi intinya yang bersangkutan tetap yakin dengan kontestasi ya. Apalagi tidak ada Prabowo Subianto, tidak ada Presiden Widodo ya. Karena itu tentu ada alasan tersendiri ya untuk tetap bertahan sebagai calon. Nah, cuma masalahnya adalah setiap calon tentu harus optimis. Kalau tidak optimis, kenapa harus bertarung dalam Pilpres 2024? Jadi karena itu kita tetap hormati Prabowo Subianto ya, sebagai calon presiden seandainya memang bisa nyalon. Makanya saya dalam banyak kesempatan selalu mengatakan semua calon itu harus mendapatkan kesempatan untuk bertarung di Pilpres 2024. Bahkan bila perlu, kalau presiden mau mengeluarkan legacy yang baik adalah silahkan dia mengeluarkan Perpu untuk menghapus presidensial threshold. Nah, dari situ kemudian kita akan lihat apakah perhelatan ini berlangsung fair atau tidak, jujur atau tidak ya. Ini dari versi Poltreking, sekali lagi dari versi Poltreking. Elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menduduki posisi teratas sebagai bakal calon presiden di 3 provinsi di Pulau Jawa. Adapun temuan survei Poltreking menyatakan Anies unggul di 3 provinsi di Pulau Jawa yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dari hasil survei ini dapat kita pastikan bahwa suara Pak Prabowo tahun 2019 diambil alih oleh Anies Baswedan, sementara suara Pak Jokowi masih didominasi dan diambil oleh Ganjar. Di sisi lain, Direktur Lingkar Madani Indonesia, 5 Indonesia, Ray Rangkuti menduga Presiden Joko Widodo, Jokowi, sengaja mendorong Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju pada Pilpres 2024. Seperti diketahui, Jokowi menyebut Pilpres 2024 kemungkinan akan menjadi jatah bagi Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut diutarakan oleh Jokowi dalam puncak acara peringatan ulang tahun Partai Perindo, Senin, tanggal 7 November tahun 2022. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk mencegah aliran suara masuk ke mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebab Prabowo dan Anies akan berebut suara di banyak kantong pemilih, ujar Ray Jumat, tanggal 11 November tahun 2022, dirinya menduga 2 tokoh tersebut akan mendominasi pemilih di wilayah Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Di pulau dan provinsi tersebut, suara Prabowo dan Anies terus-menerus saling gerus, kata dia. Akan tetapi, menurutnya, Anies cenderung mendapatkan basis pemilih Prabowo yang sempat kecewa dalam Pilpres 2019. Selain itu, dia juga menilai dorongan Prabowo dilakukan agar suara untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak tertahan. Dengan terus mendorong Pak Prabowo melaju, potensi Anies meraup suara di kantong-kantong non-Ganjar dapat tersendat, ujar Ray. Dengan demikian, menurutnya, Prabowo dan Ganjar berpotensi memenangkan putaran pertama dan menimbulkan rasa nyaman bagi Jokowi.